Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukuranillah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa bertemu kembali nanti di sekolah dengan bertatap muka. Alhamdulillah, Bapak hari ini akan memberikan materi pembelajaran, video pembelajaran khusus untuk anak-anak kelas 3A, B, dan C. Semoga video yang akan Bapak bagikan ini bermanfaat untuk kalian. Nah, video ini adalah pembelajaran agama Islam. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran 11. Nah, pembelajaran 11 ini yang akan kita pelajari adalah zikir dan doa setelah sholat. Nah, yang harus kita pelajari yang pertama adalah arti zikir dan doa setelah sholat. Nah, tentu kita ketika selesai melaksanakan sholat, pasti kita berzikir dan berdoa. Tapi tahukah kita arti zikir dan doa itu sendiri? Nah, maka hari ini Bapak akan bahas arti zikir dan doa setelah sholat. Zikir artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, ayat ini menjelaskan agar kita selalu berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah yang perlu kita ketahui arti doa. Doa artinya adalah memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memohon pertolongan kepada selain Allah disebut syirik. Syirik termasuk dosa besar. Maka ketika kita berdoa, kita hanya boleh meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta dan memohon kepada selain Allah. Maksudnya kita misal mendatangi dukun, masih percaya orang-orang pintar, atau kita mendatangi pohon atau batu keramat dan kita memohon di situ agar diberikan keselamatan, maka itu termasuk dosa syirik. Dosa syirik termasuk dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menjelaskan agar ketika kita berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan suara yang lirih, yang lembut, tidak harus dengan suara yang nyaring dan berteriak. Karena Allah pasti mendengar apa yang kita ucapkan maupun apa yang masih ada di dalam hati kita. Nah, baik anak-anak, ini kemudian adalah bacaan zikir setelah sholat. Setiap selesai sholat kita disunahkan membaca zikir. Kita disunahkan membaca zikir. Nah, maka kita tidak boleh ketika selesai sholat langsung berdiri, langsung keluar, atau langsung bermain, langsung berlari, tidak boleh. Tetapi kita harus berzikir. Ada zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali.
Bacaannya Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian bacaan zikir selanjutnya adalah membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Nah, selanjutnya bacaan zikir setelah membaca doa tadi adalah membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian kita membaca tahmid Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Nah, setelah kita membaca tasbih 33 kali, kemudian baca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, maka dilengkapi dengan membaca tahlil. Lafalnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu tadi adalah bacaan zikir. Selanjutnya kita adalah bacaan doa setelah sholat. Nah, maka ketika selesai berzikir kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut apa sih yang harus kita baca, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui adab-adab dalam berdoa. Adab yang pertama adalah menghadap kiblat. Nah, maka usahakan ketika berdoa ya kita tidak beranjak dari tempat duduk, tidak geser atau tidak pindah, maka kita tetap seperti ketika baru salam agar ketika kita berdoa tetap dalam atau menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca basmalah dan salawat. Maka ketika berdoa, awali dengan membaca basmalah, pujian kepada Allah, kemudian salawat. Setelah itu, utarakan atau panjatkan doa yang kalian pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika berdoa kita harus khusyuk dan tenang. Ya, tidak boleh berteriak-berteriak. Ya, jadi harus khusyuk, tenang, lemah lembut dengan suara yang lemah dan lembut. Kemudian kita harus meyakini doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesungguhnya sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berdoa, kita yakin Allah akan mengabulkan, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Sebaliknya, ketika kita berdoanya bermain, tidak yakin, nah maka Allah pun akan melupakan kita. Kemudian adab selanjutnya adalah ketika doa tidak mengandung dosa dan memutus tali silaturahmi. Ya, baik anak-anak, itu tadi adalah adab-adab ketika berdoa. Maka selanjutnya adalah kita mengetahui bacaan doa setelah sholat. Ada beberapa doa yang bisa dibaca, diantaranya ya tadi sebelum kita berdoa kita harus membaca basmalah, pujian kepada Allah, membaca salawat, kemudian kita membaca doa untuk kaum muslimin. Bunyinya Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Yaitu doa untuk kaum muslimin. Kemudian doa yang kedua kita baca adalah doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita membaca doa agar dilapangkan dada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita membaca doa keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya alhamdulillah, itu tadi adalah pembelajaran arti zikir dan doa setelah sholat. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, untuk Bapak juga. Dan semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bersua kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.